sampai hari ini ajaran gereja itu masih didasarkan pada Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan jelas, menuliskan dengan jelas, Tuhan Allah menciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Tidak ada di antaranya di situ, tidak ada. Dan gereja sampai detik ini masih mengajarkan tentang itu. Sehingga kalau tanya sikap saya, jelas saya menolak LGBT. Saya menolak. Saya sangat tegas menolak. Boleh tahu yang spesifik yang Anda tolak itu seperti apa? Yang pernikahan sejeniskah atau dalam semua pola perilaku LGBT? Yang saya tolak itu satu, pernikahan sejenis. Kok pada akhirnya satu juga akan mengambil peran sebagai perempuan atau laki-laki. Nah yang asli ada kenapa ambil yang kawin? Jadi itu pertama saya tolak itu. Yang kedua, orientasinya begitu. Sambil kita tidak menuduh orang. Sampai hari ini belum ada satu gereja pun di dunia yang pukul orang yang LGBT, usir dia dari pelayanan atau apa. Sehingga jangan dong dipaksakan untuk kita semua sepakat. Jangan kemudian isu-isu humanis kita pakai begitu rupa untuk melegalkan apa saja menurut keinginan manusia. Saya tidak setuju. Tapi ada satu kalimat begini, Yesus datang tuh untuk orang berdosa. Benar. Yesus datang untuk orang berdosa, tapi bukan karena Yesus datang untuk orang berdosa maka rame-rame kita buat dosa. Ya. Kalau itu kalimat yang kita pakai bahwa mencuri saja, berzina saja, maki-maki saja. Karena Yesus datang untuk bagi orang berdosa. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat itu menarik. Dia bilang begini, dengan kasih karunia yang kamu terima, lalu untuk apa? Mau berlomba-lomba melakukan dosa atau berlomba-lomba melakukan kebaikan? Itu yang menjadi kita punya catatan tentang Yesus datang untuk bertemu dengan orang-orang berdosa. Kalau Anda terpilih jadi ketua sinode, Anda punya terobosan juga terkait dengan isu ini. Bagaimana komunitas-komunitas ini pada akhirnya terpanggil kembali untuk kembali pada jalan yang benar. Oke, pertama kita tidak sambil menuduh bahwa orang-orang kalau dia punya penampilan begini pasti LGBT. Kecuali kalau kita mendapatkan informasi jelas bisa dipercaya dan seterusnya. Tapi sekaligus ini menjadi sebuah pertanyaan yang bagi saya secara pribadi ini juga kritik bagi kami toh. Pendeta-pendeta itu identik dengan jemaat, bukan identik dengan mimbar. Dia harus tinggalkan itu mimbar, datang berjumpa dengan ini jemaat-jemaat, menemukan mereka. Kalau kita jauh, kita bicara tentang orang dan jangan-jangan kita mengeksploitir orang untuk Tapi tidak boleh ada jarak antara gereja dengan tidak orang. boleh, tidak boleh. Semua orang diberi kesempatan datang ke sini. Tuhan menyambut siapapun. Tuhan menyambut siapapun yang datang ke gereja. Ada satu hal yang serius dalam gereja itu adalah soal Tuhan menyelidiki hati. Tidak melihat kita di luar. Jadi saya yang seperti ini belum tentu lebih baik juga dari orang lain. Karena itu semua orang terpanggil sama di sini. Tapi kalau kita sama-sama tahu bahwa ini barang salah, jangan dong kita rame-rame setuju dengan itu. Saya kira itu tidak perlu. Kita sama-sama orang berdosa di hadapan Tuhan, yang kita mencari kemurahan Allah. Tapi jangan kita tahu ini salah, kita rame-rame. Contoh, kita sudah tahu itu orang punya kambing, kita rame-rame pergi tangkap saja. Nah, tidak apa-apa lah dia mengerti lah, maksudnya begitu. Tidak, kan kita tahu itu salah. Saya kira itu.